Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum lanjut menonton video ini, alangkah baiknya bila sahabat semua subscribe dan like video ini. Pada video kali ini menceritakan tentang sejarah Kerajaan Karangasem. Kerajaan Karangasem. Kerajaan Karangasem adalah salah satu kerajaan Hindu yang berdiri pada abad ke-17 di bagian timur Pulau Bali. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Karangasem bahkan memiliki wilayah kekuasaan hingga Pulau Lombok. Setelah ditaklukkan Belanda pada tahun 1894, kerajaan ini berada di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, Kerajaan Karangasem berstatus sebagai daerah tingkat 2 Karangasem dalam pemerintahan Provinsi Bali. Asal nama Karangasem sebenarnya berasal dari kata Karang Semadi. Beberapa catatan yang memuat asal-muasal nama Karangasem adalah seperti yang diungkapkan dalam prasasti Sading C yang terdapat di Geria Mandara, Munggu, Badung. Lebih lanjut diungkapkan bahwa Gunung Lempuyang di timur Laut Amlapura pada mulanya bernama Adri Karang yang berarti Gunung Karang. Pada prasasti tersebut diceritakan bahwa pada tahun 1072 Saka, tanggal 12 bulan Separuh Terang, Wuku Julungwangi di bulan Cetra, Batara Guru menitahkan salah satu puteranya Sri Maharaja Jaya Sakti atau Hyang Agni-Jaya untuk turun ke Bali. Tugas yang diemban seperti dikutip dalam prasasti berbunyi, Gumoyana Dharma Rikang Adri Karang maka kerahayuan ing jagat bangsul, yang artinya, datang ke Adri Karang membuat pura, Dharma untuk memberikan keselamatan lahir batin bagi Pulau Dewata. Hyang Agni-Jaya diceritakan datang bersama dengan saudara-saudaranya yaitu Sambu, Brahma, Indra, dan Wisnu di Adri Karang, Gunung Lempuyang di sebelah timur laut kota Amlapura. Gunung Lempuyang dipilih Batara Guru sebagai tempat untuk menyebarkan kasihnya bagi keselamatan umat manusia. Dalam penelitian sejarah keberadaan pura, Lempuyang dihubungkan dengan kata lampu yang artinya terpilih, dan Hyang yang berarti Tuhan. Batara Guru, Hyang Parameswara. Di Adri Karang inilah Hyang Agni-Jaya membuat pura Lempuyang Luhur sebagai tempat bersemadi Karang Semadi. Lambat laun nama Karang Semadi ini berubah menjadi Karangasem. Berdirinya Kerajaan Karangasem. Pada abad ke-16 sampai abad ke-17, Karangasem berada di bawah kekuasaan Kerajaan Gelgel, dengan rajanya I Dewa Karangamla yang berkedudukan di Selagumi, Balepunduk. I Dewa Karangamla menikahi janda I Gusti Arya Batanjeruk, pati kerajaan yang melakukan pemberontakan dan dibunuh di Desa Bungaya, dengan syarat bahwa setelah pernikahan keduanya, kelak anak dari janda Batanjeruklah yang menjadi penguasa. Syarat ini disetujui dan kemudian keluarga I Dewa Karangamla berpindah dari Selagumi ke Batuaya. I Dewa Karangamla juga mempunyai putra dari istrinya yang lain bernama I Dewa Gede Batuaya. Penyerahan kekuasaan kepada putra dari janda Batanjeruk inilah menandai awal mula berdirinya Kerajaan Karangasem yang dipegang oleh dinasti Batanjeruk. Penaklukan Buleleng dan Lombok serta penaklukan Karangasem oleh Belanda. Setelah Raja I Gusti Amlurah Ketut Karangasem wafat, pemerintahan Kerajaan Karangasem dipegang oleh I Gusti Gede Karangasem, Dewata di Tohpati, antara tahun-tahun 1801 sampai tahun 1806. Pada saat itu wilayah Kerajaan Karangasem semakin besar yang meluaskan kekuasaannya sampai ke Buleleng dan Jembrana. Setelah wafat, I Gusti Gede Ngurah Karangasem digantikan oleh putranya bernama I Gusti Lanang Peguyangan yang juga dikenal dengan nama I Gusti Gede Lanang Karangasem. Kemenangan Kerajaan Buleleng melawan kekuasaan Kerajaan Karangasem menyebabkan Raja Karangasem, I Gusti Lanang Peguyangan, menyingkir dan saat itu Kerajaan Karangasem berbalik dikuasai oleh Raja Buleleng, I Dewa Pahang. Kekuasaan akhirnya dapat direbut kembali oleh I Gusti Lanang Peguyangan.
Pemberontakan seorang punggawa kerajaan yang bernama I Gusti Bagus Karang pada tahun 1827 berhasil menggulingkan I Gusti Lanang Peguyangan sehingga melarikan diri ke Lombok, dan tahta kerajaan Karangasem dipegang oleh I Gusti Bagus Karang. Ketika I Gusti Bagus Karang gugur dalam menyerang Lombok, pada saat yang sama Raja Buleleng, I Gusti Ngurah Made Karangasem, berhasil menaklukkan Karangasem dan mengangkat menantunya I Gusti Gede Kotong menjadi Raja Karangasem. Setelah I Gusti Gede Kotong terbunuh akibat perebutan kekuasaan, tahta Karangasem dilanjutkan oleh saudara sepupu Raja Buleleng yaitu I Gusti Ngurah Gede Karangasem. Kelompok-kelompok bangsawan Bali dari kerajaan Karangasem kemudian mulai menguasai bagian barat Pulau Lombok. Salah satu dari mereka, yaitu kelompok Bali Mataram, berhasil menguasai lebih banyak daripada kelompok asal Bali lainnya, dan bahkan pada akhirnya menguasai keseluruhan pulau ini pada tahun 1839. Sejak saat itu kebudayaan Istana Bali juga turut berkembang di Lombok. Pada tanggal 25 Agustus tahun 1891, putra penguasa Bali Mataram yaitu anak Agung Ketut Karangasem dikirim, beserta 8.000 orang tentara, untuk menumpas pemberontakan di Praya, yang termasuk wilayah kerajaan Selaparang. Pada tanggal 8 September tahun 1891, pasukan kedua, di bawah putra lainnya, anak Agung Made Karangasem, yang berkekuatan 3.000 orang dikirimkan sebagai pasukan tambahan. Karena tentara kerajaan tampak dalam kesulitan untuk mengatasi keadaan, diminta lagi bantuan penguasa bawahan Karangasem, yaitu anak Agung Gede Jelantik, untuk mengirimkan 1.200 orang pasukan elit untuk menuntaskan pemberontakan. Perang berkecamuk berkepanjangan sejak 1891 hingga 1894, dan tentara Bali Mataram yang lebih canggih persenjataannya dilengkapi dengan 2 kapal perang modern, Sri Mataram dan Sri Cakra, berhasil menduduki banyak desa yang memberontak dan mengelilingi kubu perlawanan Sasak yang terakhir. Pada tanggal 8 November tahun 1894, Belanda secara sistematis menembakkan meriam kepada posisi pasukan Bali di Cakranegara, sehingga menghancurkan istana, menewaskan sekitar 2.000 orang Bali, sementara mereka sendiri kehilangan 166 orang. Pada akhir November tahun 1894, Belanda telah berhasil mengalahkan semua perlawanan Bali, dengan ribuan orang Bali menjadi korban tewas, menyerah, atau melakukan ritual puputan. Lombok dan Karangasem selanjutnya menjadi bagian dari Hindia Belanda, dan pemerintahan dijalankan dari Bali. 4 Gusti Gede Jelantik diangkat sebagai Raja oleh Belanda pada tahun 1894, dan ia memerintah hingga tahun 1908. Masa kolonial, zaman pendudukan Belanda. Setelah masuknya Belanda, membawa pengaruh pula dalam hal birokrasi pemerintahan. Pada tahun 1906 di Bali terdapat 3 macam bentuk pemerintahan yaitu Rekatstriksbestuet Gebit pemerintahan langsung, meliputi Buleleng, Jembrana, dan Lombok. Zelfbesturen Lensapen pemerintahan sendiri ialah Badung, Tabanan, Klungkung, dan Bangli. Stedehouder, wakil pemerintah Belanda ialah Gianyar dan Karangasem. Demikianlah di kerajaan Karangasem berturut-turut yang menjadi stedehouder penguasa, yaitu I Gusti Gede Jelantik pada tahun-tahun 1894 sampai tahun 1908, dan stedehouder I Gusti Bagus Jelantik yang bergelar anak Agung Anglurah Ketut Karangasem, Dewata di Maskerdam pada tahun-tahun 1908 sampai tahun 1950. Yang membawahi 21 punggawa, yaitu Karangasem, Seraya, Bukbuk, Ababi, Abang, Culik, Kubu, Tianyar, Pesedahan, Manggis, Antiga, Ulakan, Bebandem.
Dengan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tertanggal tanggal 16 Desember tahun 1921 nomor 27 STBL, nomor 756 tahun 1921, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun 1922, Gouvernementslandschap Karangasem dihapuskan, diubah menjadi daerah otonomi, langsung di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Terbentuklah Karangasem Rat yang diketuai oleh Regen I Gusti Bagus Jelantik, sedangkan sebagai sekretaris dijabat oleh Controller Karangasem. Sebagai Regen, I Gusti Bagus Jelantik masih mempergunakan gelar Stadehouder. Jumlah punggawa yang sebelumnya berjumlah 14 buah dikurangi lagi sehingga menjadi 8 buah, yaitu Rendang, Selat, Sidemen, Bebandem, Manggis, Karangasem, Abang, Kubu. Dengan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tertanggal tanggal 4 September tahun 1928 nomor 1, gelar Stadehouder diganti dengan gelar Anak Agung Lurah Ketut Karangasem. Dengan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tertanggal tanggal 30 Juni tahun 1938 nomor 1 terhitung mulai tanggal 1 Juli tahun 1938 dia diangkat menjadi Zelfbestur Karangasem Kepala Swapraja. Bersamaan dengan terbentuknya Zelfbestur Karangasem, terhitung mulai tanggal 1 Juli tahun 1938 terbentuk pulalah Zelfbestur di seluruh Bali, yaitu Klungkung, Bamli, Gianyar, Badung, Tabanan, Jembrana dan Buleleng, di mana penguasa Swapraja Zelfbestur tersebut tergabung dalam federasi raja-raja yang disebut Paruman Agung. Dalam kehidupan sosial budaya, akibat pengaruh pendidikan yang didapat pada abad ke-19, banyak para pemuda intelektual di berbagai daerah di Bali mendirikan perkumpulan-perkumpulan dan organisasi kepemudaan, keagamaan, dan ilmu pengetahuan. Pada tahun 1925 di Singaraja didirikan sebuah perkumpulan yang diberi nama Suryakanta, dan memiliki sebuah majalah yang juga diberi nama Suryakanta. Suryakanta menginginkan agar masyarakat Bali mengalami kemajuan dalam bidang pengetahuan dan menghapuskan adat istiadat yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Sementara itu, di Karangasem lahir suatu perhimpunan yang bernama Satya Samudaya Baudanda Bali Lombok, yang anggotanya terdiri atas pegawai negeri dan masyarakat umum dengan tujuan menyimpan dan mengumpulkan uang untuk kepentingan studi funds. Masa pendudukan Jepang. Setelah melalui beberapa pertempuran, tentara Jepang mendarat di pantai Sanur, Badung, pada tanggal 18 dan tanggal 19 Februari tahun 1942. Dari arah Sanur ini tentara Jepang memasuki kota Denpasar dengan tidak mengalami perlawanan apa-apa. Kemudian, dari Denpasar inilah Jepang menguasai seluruh Bali, termasuk Karangasem. Pertama-tama, yang meletakkan dasar kekuasaan Jepang di Bali adalah pasukan Angkatan Darat Jepang Rikugun. Kemudian, ketika suasana sudah stabil penguasaan pemerintahan diserahkan kepada pemerintahan sipil. Pada saat Jepang masuk ke Bali, Paruman Agung atau Dewan Raja-Raja Bali diubah menjadi Sutio Renmei. Pada tahun 1945 setelah Jepang menyerah dan kemerdekaan Republik Indonesia, Bali menjadi bagian dari pemerintah negara Indonesia Timur. Negara Indonesia Timur bubar dan semua wilayahnya melebur ke dalam Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1950. Pemerintahan Swapraja Kerajaan di Bali diubah menjadi Dewan Raja-Raja dengan berkedudukan di Denpasar dan diketuai oleh seorang raja. Pada bulan Oktober tahun 1950, pemerintahan Swapraja Karangasem berbentuk Dewan Pemerintahan Karangasem yang diketuai oleh Ketua Dewan Pemerintahan Harian yang dijabat oleh Kepala Swapraja, Raja, serta dibantu oleh para anggota Majelis Pemerintah Harian.
Pada tahun 1951, istilah anggota Majelis Pemerintah Harian diganti menjadi anggota Dewan Pemerintah Karangasem. Berdasarkan UU Nomor 69 Tahun 1958 terhitung mulai tanggal 1 Desember tahun 1958, daerah-daerah Swapraja di Bali diubah menjadi daerah tingkat 2 setingkat kabupaten, termasuk Karangasem. Daftar Raja-Raja Kerajaan Karangasem. Gusti Nyoman Karang, 1600. Anglurah Ketut Karang, Anglurah Nengah Karangasem, Anglurah Ketut Karangasem, tahun 1691 sampai tahun 1692. Anglurah Made Karang, Gusti Wayahan Karangasem W. 1730. Anglurah Made Karangasem Sakti alias Bagawan Ataparer, tahun 1730 sampai tahun 1775. Gusti Gede Ngurah Karangasem, tahun 1775 sampai tahun 1806. Gusti Gede Ngurah Lanang, periode pertama, tahun 1806 sampai tahun 1822. Gusti Gede Ngurah Pahang, 1822. Gusti Gede Ngurah Lanang, periode kedua, tahun 1822 sampai tahun 1828. Gusti Bagus Karang, tahun 1828 sampai tahun 1838. Gusti Gede Ngurah Karangasem, tahun 1838 sampai tahun 1849. Gusti Made Jungutan alias Gusti Made Karangasem, tahun 1849 sampai tahun 1850. Gusti Gede Putu, sebagai penguasa bawahan, tahun 1850 sampai tahun 1893. Gusti Gede Oka, sebagai penguasa bawahan, tahun 1850 sampai tahun 1890. Gusti Gede Jelantik, tahun 1890 sampai tahun 1908. Anak Agung-Agung Anglurah Ketut Karangasem, tahun 1908 sampai tahun 1966. Anak Agung-Agung Made Jelantik, sebagai Kepala Keluarga Besar Puri Agung Karangasem, tahun 1967 sampai tahun 2007. Anak Agung-Agung Gede Putra Agung, sebagai Kepala Keluarga Besar Puri Agung Karangasem, 2009 sekarang. Terima kasih sudah menonton video ini. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan like video ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan sahabat semua. Sampai jumpa.